Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita boleh beribadah bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, dari hari ke hari kita terus mengalami perubahan. Saya percaya setiap orang selalu mengalami perubahan. Karena lewat segala sesuatu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, itu akan membentuk diri kita. Lewat segala apapun yang kita alami, maka pemikiran kita, sikap kita, kekuatan kita, apapun itu pasti akan tertempa. Nah, itu sebabnya lewat segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, karakter kita dari waktu ke waktu akan terus diperbaharui. Nah, tentunya ada dua kemungkinan, ya. Apakah karakter kita akan menjadi semakin baik atau karakter kita akan menjadi semakin buruk? Kita jumpai dua tipe kejadian ini. Ada orang yang semakin hari selama kita nggak ketemu, dia menjadi luar biasa, atau sebaliknya. Nah, Tuhan memakai segala sesuatu dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita. Pasti Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah ada sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Tuhan sedang punya maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Segala sesuatu itu akan membentuk karakter kita menjadi semakin baik, bahkan menyerupai Tuhan dengan gambaran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya izinkan Tuhan membentuk kita, ya, lewat segala sesuatu. Karena saya percaya, sebagaimana Ayub berkata, sebab dia tahu jalan hidupku, sekalipun dia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai pembentukan karakter, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap pergumulan, untuk setiap persoalan, masalah yang harus kami hadapi. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami menghadapi segala sesuatunya ini, Engkau izinkan segala sesuatu terjadi dengan maksud bagi kami. Itu sebabnya Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini karena kami tahu Engkaulah penjunan kami, dan kami ini adalah tanah liat-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sementara kami mengalami pembentukan itu, mungkin terasa sakit, tidak menyenangkan dan segalanya. Tapi biarlah Tuhan, selama kami dibentuk, kami boleh taat dan setia, sehingga pada akhirnya kami akan melihat proses pembentukan itu akan menjadikan kami emas murni. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam pembicaraan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita buka Ulangan 8, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu
mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Sesuatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, pengaturan, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip satu firman Tuhan lagi dari Kolose 3 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun, Bapak Ibu Saudara, untuk sampai ke tanah perjanjian. Padahal kalau direnungkan, rasanya tidak mungkin. Tuhan tidak mampu membawa umatnya dari Mesir ke tanah perjanjian dengan waktu yang lebih singkat, bukan? Buktinya, setelah dijajah turun-temurun, hanya dibutuhkan waktu 10 hari untuk bangsa itu dapat keluar dari Mesir. Bahkan dengan cara-cara yang begitu spektakuler, mulai dari 10 tulah yang diturunkan hingga terbelahnya Laut Merah. Jika Tuhan memang mengasihi umatnya, mengapa Ia sepertinya berlama-lama memimpin umatnya untuk masuk ke tanah yang telah dijanjikannya itu? Bukankah semakin cepat mereka masuk, berarti semakin cepat pula bangsa itu menduduki tanah perjanjian? Bukankah tanah itu memang diperuntukkan bagi bangsa Israel? Edwin Louis Cole suatu kali pernah mengatakan, Tuhan memang lebih tertarik kepada karakter kita daripada kesuksesan yang kita raih. Tentunya Tuhan pun ingin kita sebagai anak-anaknya hidup di dalam keberhasilan, kemakmuran, dan hidup berkelimpahan. Namun Ia juga peduli dengan karakter yang unggul, Bapak Ibu Saudara. Sebab Ia mau ketika kita sukses, maka kesuksesan itu juga harus ditopang dengan karakter yang mulia. Itu sebabnya Tuhan izinkan bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun untuk membentuk karakter bangsa itu. Mental mereka yang suka bersungut-sungut, gampangan, mudah terombang-ambing, dibentuk hingga memiliki karakter yang tangguh. Maka dari itu, perhatikan saja perbedaan karakter yang ada pada generasi Joshua. Bangsa Israel menjadi bangsa yang aktif berperang, menduduki daerah-daerah lawan, bahkan dengan cara-cara yang penuh dengan mujizat. Masing-masing kita memiliki tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup bahagia, potensi maksimal, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang berhasil, dan lain-lainnya. Namun untuk kita bisa sampai ke sana, Tuhan ingin membentuk karakter kita.
Sehingga ketika kita sampai di tanah perjanjian kita tetap menjadi orang yang rendah hati, orang tua yang bijak, pekerja yang tekun, pemimpin yang murah hati, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang melewati tekanan, janji yang sepertinya belum digenapi, karir yang masih merintis, bisa jadi itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Masih tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, di mana bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dalam 10 hari, tetapi membutuhkan waktu 40 tahun untuk dapat masuk tanah perjanjian. Dan sepanjang perjalanan selama 40 tahun itu, yang ada dalam pikiran bangsa itu selalu tentang Mesir. Mereka selalu bersungut-sungut kepada Musa dan ingin kembali ke Mesir. Mereka selalu berdalih bahwa di Mesir lebih nyaman, mengingat daging dan roti yang ada di Mesir itu. Bangsa itu sudah tidak berada di Mesir, Bapak Ibu Saudara, tetapi pikiran dan hati mereka masih ada di sana. Sekali lagi, hanya perlu 10 hari untuk keluar dari Mesir, namun membutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari mereka. Tragis bukan? Mesir melambangkan dosa dan hidup lama kita. Kita dulunya hidup dalam dosa, kutuk, dan termasuk orang-orang yang dimurkai. Oleh anugerahnya, dengan kematian Yesus Kristus, kita ditebus dan keluar dari dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum kuasa dosa. Namun pertanyaannya, meskipun kita tidak hidup di bawah kuasa dosa, tetapi apakah dosa masih ada di dalam kita? Di saat kita bertobat, lahir baru, serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi kita tetap perlu untuk mengeluarkan tabiat dosa dari dalam diri kita. Perlu proses setiap hari untuk menanggalkan manusia lama kita. Sifat egois, amarah, dengki, dan sebagainya. Dan selama proses itu juga, kita tetap perlu mendengarkan bimbingan dan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu kita menerima Yesus, kita semua tidak secara otomatis menjadi malaikat tanpa celah. Selama masih ada di dunia, kita masih tetap hidup di dalam daging. Dunia di sekitar kita tetap jahat. Bahkan seringkali iblis justru akan menggoda dengan lebih gencar lagi. Itulah sebabnya kita tetap perlu diproses untuk membentuk karakter kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Tiap hari adalah sebuah perjalanan untuk mengeluarkan Mesir dari dalam diri kita. Ingat, keluar dari Mesir tidak menjamin mengeluarkan Mesir dari diri kita. Kita perlu terus menyalibkan daging kita hingga hidup kita dapat semakin bertumbuh dan dewasa. Karakter Kristus tidak dapat terbentuk dengan instan. Kita perlu menjalaninya dari hari ke hari. Hari ini pun tentu saja
merupakan bagian dari prosesnya. Pertobatan adalah awal, namun perjuangan sebenarnya adalah menjaga hidup kita setelahnya. Itu sebabnya tetap setia, dan kita akan melihat hasil yang luar biasa nantinya. Sebab keberhasilan tanpa karakter yang benar bukanlah keberhasilan yang diinginkan Tuhan. Bukanlah keberhasilan yang menyenangkan Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Biarlah ini menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan, bahwa lewat hidup kita Tuhan disenangkan, lewat karakter kita Tuhan disenangkan. Untuk itu, biarkan Dia membentuk karakter kita dari waktu ke waktu, sehingga karakter kita menyerupai Dia. Dan itu adalah goal kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisa menyenangkan Tuhan, maka itu adalah persembahan yang terbaik yang pernah kita berikan bagi Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ini rindu kami, ini keinginan kami, menyenangkanmu, memuaskan hatimu Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk karakter kita melewati segala kejadian, segala peristiwa yang boleh kita alami dalam hidup ini. Dan pembentukan itu berbicara tentang proses, dan tidak ada proses yang menyenangkan. Semua proses mungkin menyakitkan, tetapi ketika kita melihat hasil akhirnya, maka kita akan mendapati Tuhan mengubah karakter kita menjadi luar biasa. Izinkan Dia bekerja sesuai dengan apa yang Dia inginkan atas hidup kita. Sebab apapun yang Dia kerjakan dalam hidup kita, percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian pada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama di saat beban masalah menghimpit hidup kami. Dengan berkeluh kesah kami datang kepadamu. Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami menjadi patah hati dan tawar hati. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikanmu Tuhan. Jiwa kami menanti-nanti, dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberi kekuatan baru bagi kami, sehingga semangat kami menjadi seperti burung Raja Wali yang memberi kelegaan kepada kami yang letih, sehingga sukacita damai sejahtera-Mu memenuhi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses, untuk setiap pembentukan yang boleh kami alami dalam hidup kami ini. Beri kami kekuatan, beri kami ketahanan untuk berada dalam proses yang memurnikan kami. Terima kasih Bapa. Mari semua kita yang bersedia untuk diproses Tuhan, kita mau memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Dia, sebab berkat kekuatan, berkat ketahanan, berkat sukacita datangnya daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.